Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk anak-anakku semuanya. Oke, Mbak ini lanjut materi ya, yaitu kurva fungsi trigonometri. Ini masih ada hubungannya dengan turunan 1 dan turunan 2. Nah, untuk kurva tahu ya kurva ya. Nah, nanti cari infonya apa itu kurva itu kan. Jadi yang pertama adalah nilai maksimum dan minimum stasioner. Nah, untuk menentukan stasioner apakah dia nilai maksimum atau minimum, yang pertama yang kalian lakukan adalah menurunkan dulu turunannya. Jadi turunan pertama. Nah, untuk mengetahui dia stasioner itu turunan pertama sama dengan 0. Sudah ya. Nah, terus lanjut untuk mengetahui statusnya apakah dia titik maksimum atau titik minimum, lanjut ke turunan kedua. Nah, turunan kedua itu jika lebih besar 0, tidak sama dengan ya, lebih besar 0, maka titiknya adalah titik minimum. Jika turunan keduanya kurang dari 0, maka titiknya adalah titik maksimum. Nah, untuk titik belok fungsinya itu turunan kedua sama dengan 0, tapi ini jarang keluar ya, tapi kadang keluar juga. Oke, contoh ya. Tentukan titik stasioner dan jenisnya. Jenisnya itu apakah dia titik maksimum atau titik minimum. Oke, yang pertama fx sama dengan cos x dengan batasannya. Masih ingat ya cara bacanya? Dengan batasannya kalian baca dari tengah. X lebih besar sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Langkah pertama yang kalian lakukan adalah turunan pertama. Ini tadi ya. Oke, turunan pertama kalian turunkan dulu fungsinya. Fungsinya apa tadi? Fx sama dengan cos x ya kan. Fx sama dengan cos x, maka turunan pertamanya adalah min sin x. Setelah itu langkah kedua kalian cari titik stasionernya. Oke, titik stasionernya tadi, titik stasionernya adalah turunan pertama sama dengan 0 ya kan. Kalian buat turunan pertama sama dengan 0. Turunan pertamanya apa tadi? Min sin x ya kan. Min sin x sama dengan 0 ya kan. Minnya pindah ruas 0 dibagi min 1 sama dengan 0, berarti sin x sama dengan 0. Ya, sin x sama dengan 0 itu sin berapa? Itu kan. Ini salah nulisnya ya, Cah. Mohon maaf nih. Ya enggak apa-apa enggak apa-apa, boleh seperti ini boleh. Sin x sama dengan 0, nilai sin berapa yang nilainya 0, berarti sin berapa? Sin 0 derajat dan sin 180 derajat ya kan. Sin 180 derajatnya sama dengan 0. Nah, baru nilai x nya berapa? X sama dengan 0 dan x sama dengan 0 dan x sama dengan 180 derajat. Oke, selanjutnya menentukan jenis stasioner. Kalau menentukan jenis stasionernya yaitu kan apakah dia maksimum atau minimum, maka turunan kedua lebih besar 0 atau turunan kedua kurang dari 0. Oke, kita coba ya. Turunan pertamanya tadi apa? Min sin x, maka turunan keduanya adalah turunan dari sin apa? Cos ya kan, masih ada minnya, berarti min cos x. Untuk x sama dengan 0, x sama dengan 0 dari mana? Dari ini Cah. Jadi ya. Oke. Nah, x sama dengan 0, maka turunan kedua x nya ini kalian masukkan berarti min turunan kedua apa tadi? Turunan kedua adalah min cos x ya kan. Min cos x nya berapa tadi? 0. Nah, cos 0 itu berapa? 1. Karena min berarti min 1. Apakah min 1 itu kurang atau lebih dari 0? Kurang kan Cah? Min 1 itu kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 maka dia nilainya maksimum, kurang dari 0. Yang kedua, untuk x sama dengan 180. Ini Cah, 180. Maka turunan keduanya fx kan 180 sama dengan min cos 180 sama dengan, ini masih min ya, ini min. Nah, cos 180 itu min 1 Cah, min 1, berarti min ketemu min adalah plus, maka jawabannya adalah 1. Apakah 1 itu lebih besar atau kurang dari 0?
lebih besar ya, berarti 1 lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0 apa dia? Minimum. Oke, paham ya, status minimum sudah diketahui. Setelah itu lanjut ke soal, kembali ke soal. Ini soalnya apa? Fx sama dengan cos x ya. Tadi soalnya adalah fx sama dengan cos x. Nilai maksimum fungsi f0 sama dengan, masuk ke soal, jangan dimasukkan ke soal. Tadi yang maksimum kan niki ya 0 ya, tadi maksimum 0 ya. 0 sama dengan f0 sama dengan cos 0 sama dengan cos 0 berapa? 1. Maka titik maksimum fungsinya adalah 0, ini dengan 0,1. Nilai minimum tadi apa? X nya 180 ya, berarti F 180 sama dengan cos 180 sama dengan cos 180 berapa? Min 1. Maka titik minimum fungsinya adalah 180 derajat, min 1. Oke, ini lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2 itu fx sama dengan sin 3x. Kalau tadi depan x nya enggak ada ya, ini ke sin 3x dengan batasannya adalah x nya itu harus lebih dari sama dengan 0 dan x nya kurang dari 120. Ini pelajaran kalian kelas 11, peminatan kelas 11, masih ingat ya? Buka lagi, siapa yang ngajar? Bu Ani lagi yang ngajar ya kan, Bu Ani juga yang ngajar ya. Kalau dia lebih dari 120 memenuhi enggak? Tidak memenuhi. Berarti yang memenuhi adalah batasannya dia x lebih besar sama dengan 0 dan x kurang dari 120. Ingat-ingat lagi, kalau masih belum ingat buka catatannya. Langkah-langkahnya yang pertama sama tadi, turunan pertama ya kan, turunan pertama berarti turunan pertama dari sin 3x, fx sama dengan sin 3x, maka turunan pertamanya adalah turunannya 3x berapa Cah? 3, taruh sini ya. Terus turunannya sin adalah cos, karena ini 3x kalian tulis 3x, berarti turunan pertamanya adalah 3 cos 3x. Lanjut masuk ke titik stasioner. Tadi untuk menentukan titik stasionernya adalah turunan pertama sama dengan 0. Turunan pertama sama dengan 0. Turunan pertamanya berapa tadi? 3 cos 3x. 3 cos 3x sama dengan 0 ya kan. 3 pindah ruas. Berarti cos 3x sama dengan 0 dibagi 3 berapa Cah? 0. Ya, ini perkalian, kalau pindah ruas menjadi pembagian. Berarti cos 3x sama dengan 0. Oke, kali ini lebih enak Cah, lebih mudah daripada yang pertama. Entah sih mudah, sangat mudah, sangat mudah. Cuman Mbak ini mungkin nulisnya kurang mudah dipahami. Kalau ini mudah dipahami Cah. Oke, cos, nilai cos berapa yang nilainya tuh 0. Oke, saya tulis lagi ya, cos 3x, atau lagi ya, cos 3x ya. Cos berapa yang nilainya 0? Cos 90 ya kan, dan cos 270. Sudah. Nah, 3x sama dengan 270 kan, tulis 3x sama dengan 270, maka x nya sama dengan 90. Yang kedua 3x sama dengan 90, maka x nya sama dengan 30. X nya diantara 30 dan 90, apakah dia sudah memenuhi ini Cah? Memenuhi ya, berarti kita pakai kalau memenuhi. Kalau nggak memenuhi ya kita ulang lagi, menghitungnya diulang lagi, mungkin ada kesalahannya. Selanjutnya adalah menentukan jenis stasioner. Menentukan jenis stasioner, apakah X ini mana yang minimum dan mana yang maksimum. Oke, menentukan jenis stasioner. Caranya bagaimana? Membuat turunan yang kedua. Jadi turunan pertamanya tadi berapa? 3 cos 3x, maka turunan keduanya adalah 3 masih utuh 3 ini Cah. Ini 3 atau 3 ya, 3. Oke. Turunannya apa namanya ini? 3x adalah 3. Nah, ini ada negatifnya ya. Ini negatifnya adalah dari turunan dari cos. Turunan cos adalah min sin. Ini langsung nulis ya. Biasanya kan seperti ini. Selanjutnya seperti ini ya, tak tulis di sini ya.
nulisnya ya. Jadi seperti ini nulisnya, 3 dikali 3 kurung min sin 3x. Nah jadinya seperti ini Cak. Tapi ini langsung aja karena perkalian semua, langsung aja negatifnya kita taruh di depan. Oke, 3 kali 3 kali min, berarti min 9 sin 3x ya. Dan selanjutnya itu menentukan apakah nilai x tadi 30 dan 90 maksimum atau minimum, yang mana gitu kan. Kita coba yang x 30 yang dikecil dulu. Untuk x 30 maka turunan keduanya tadi ini ya, 30 sama dengan min ini x min 9 sin 3x. Karena x nya adalah 30 berarti semua nilai, karena x nya adalah 30 semua nilai x diganti dengan 30. Min 9 sin 3 kali 30 90. Min 9 dikali sin 90 berapa? 1. Min 9 kali 1 sama dengan min 9. Apakah min 9 itu kurang dari 0 atau lebih dari 0? Ya, min 9 itu adalah kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 berarti itu apa? Maksimum. Betul. Terus yang kedua, untuk x sama dengan 90, turunan keduanya bagaimana? Oke, semua nilai x kalian ganti dengan 90. Berarti ini 90, ini 90. Min 9 dikali sin 3 kali 90 berapa? 270. Min 9 dikali sin 270 adalah min 1. Min 9 dikali min 1 sama dengan 9. Apakah 9 itu lebih besar atau kurang dari 0? Ya, lebih besar dari 0, maka dia dinamakan minimum. Oke, kita lanjut. Untuk mengetahui titik maksimum dan titik minimumnya, kita kembali ke soal fx sama dengan sin 3x. Nilai maksimumnya, tadi yang x nya kan 30 ya, 30 kan maksimum, yang 90 kan minimum tadi ya. Jadi f 30 sama dengan sin 3 kali 30. Ini ya, masuk ke rumus awal. Maka sama dengan sin 3 kali 30 90. Sin 90 adalah 1. Jadi titik maksimumnya adalah 30 derajat, 1. Nilai minimum tadi, nilai minimumnya 90 derajat ya. Oke, f 90 derajat sama dengan sin 3 kali 90 derajat sama dengan sin 270 derajat. Sin 270 derajat itu berapa? Min 1. Maka titik minimumnya adalah 90 derajat, min 1. Oke, Berani lanjut ya. Soal ketiga, tadi soalnya bervarian enggak? Bervarian ya, tadi soal 1, soal 2, dan soal 3 nanti kalian cek pasti bervarian. Oke, soal nomor 3 adalah fx sama dengan 2 cos 3x dengan batasannya adalah x lebih besar sama dengan 0 derajat, x kurang sama dengan 90 derajat. Batasannya beda-beda ya, berarti pastikan nilai x nya itu lebih dari 0 dan kurang dari 90. Yang pertama, langkah pertama adalah turunan pertama sama plek ya Cah, langkah-langkahnya sama plek. Turunan pertama dari fx sama dengan 2 cos 3x. Turunan pertamanya adalah 2 masih utuh 2, ditulis ya. Oke, 3x, turunan dari 3x adalah 3. Turunan dari cos 3x adalah min sin 3x. Berarti 2 kali 3 kali negatif sama dengan min 6 sin 3x. Oke, setelah itu titik stasioner. Untuk mencari titik stasionernya adalah turunan pertama sama dengan 0. Turunan pertamanya apa tadi? Min 6 sin 3x. Min 6 sin 3x sama dengan 0. Min 6 pindah ruas karena ini pembagian. Kalau pindah ruas, kalau ini perkalian, pindah ruas jadi pembagian. 0 dibagi min 6 sama dengan 0. Sin 3x sama dengan 0. Oke. Sin berapa yang nilainya 0? Sin berapa yang nilainya 0 atau
berapa derajat, sin berapa derajat yang nilainya 0. Kita tulis dulu, Mbak ini tulis ya, sin 3x sin 3x. Yang nilainya 0 adalah sin 0 dan sin 180. Sin 0 itu 0, sin 180 juga 0. 3x sama dengan 180. 3x sama dengan 180, maka x-nya sama dengan 60. 3x sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 0. Nah, x-nya adalah 0 dan 60. Apakah sudah memenuhi batasan di atas? Sudah ya, karena dia lebih besar sama dengan 0 dan kurang sama dengan 90. Sudah memenuhi. Menentukan jenis stasioner. Apakah untuk mengetahui apakah dia nanti maksimum atau minimum, ya kan? Oke, turunan pertamanya tadi apa? 6 min 6 sin 3x, maka turunan keduanya adalah min 6, turunan dari sin adalah turunan dari 3x adalah 3, turunan dari sin adalah cos, berarti min 6 dikali 3 cos 3x, min 6 kali 3 sama dengan min 18 cos 3x. Oke, untuk x sama dengan 0 ya, untuk x sama dengan 0, maka f x-nya kan f0 sama dengan min, seharusnya tuh langsung masuk ke sini tapi Mbak ini lupa malah ke atasnya. Ini ya langsung masuk sini aja nggak apa-apa langsung sini ya, langsung masuk sini aja ya. Oke, min 18 dikali cos 3x, ya kan, cos 3x itu kan ini Mbak ini kenapa tulis 0, ini dari ini 3 dikali 0, 3 kali 0 sama dengan 0, maka min 18 cos 0 itu sama dengan 1, min 18 dikali 1 sama dengan min 18. Apakah min 18 itu kurang atau lebih dari 0? Ya, kurang dari 0. Karena kurang dari 0 maka dia maksimum. Untuk x sama dengan 60, maka fx-nya semua nilai x kalian ganti dengan 60, ya kan? 60 min 18 cos 3 kali 60 sama dengan 180. Oke, min 18 dikali cos 180 itu adalah min 1, berarti min 18 dikali min 1 sama dengan 18. Apakah 18 itu lebih besar dari 0 atau kurang dari 0? Lebih besar dari 0, maka dia minimum. Kalian bukan bacanya 1870 loh bukan, ini adalah lebih besar. Sorry, ini terlalu mepet, ini adalah lebih besar. Jadi 118 itu lebih besar dari 0, berarti dia adalah minimum. Lanjut kembali ke soal. Tadi soalnya apa? Soalnya di ini, ini terus fx ya, fx sama dengan 2 cos 3x, fx sama dengan 2 cos 3x, nilai maksimum. Kembali ke soal ya, berarti fx 2 cos 3x, semua nilai x tadi yang maksimum apa? 0 ya ya, 0 adalah maksimum, semua nilai x kalian ganti dengan 0. 2 cos 3 kali 0 adalah 0, maka kok 2 kali cos 0, cos 0 itu berapa? 1. 2 kali 1 sama dengan 2, maka titik maksimumnya adalah 0 derajat, 2. Oke, nilai minimum tadi derajatnya berapa? 60, ya kan? Berarti semua nilai x kalian ganti 60, berarti ini sama dengan 2 cos 3 kali 60, 2 cos 3 kali 60 180, 2. Nah, cos 180 berapa? Min 1, 2 dikali min 1 sama dengan min 2, maka titik minimumnya adalah 60 derajat, min 2. Itu ya, semoga bermanfaat. Buat apa Bu belajar seperti ini? Buat mengasah otak, intinya itu ya, biar kalian semakin cerdas, semakin pintar, dan ora dihapusi wong. Nah, intinya hanya kalau mau belajar pasti semakin pintar, semakin pandai gitu ya. Oke, semangat belajar.